Malam itu, hujan turun deras, dan hanya kami berdua di rumah. Aku tahu, orang lain mungkin akan menilai kami salah. Tapi kalau mereka tahu rasanya kesepian selama bertahun-tahun, mungkin mereka akan diam saja. Karena malam itu, batas antara perhatian dan godaan nyaris tak terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum mulai cerita, coba tulis dulu di kolom komentar. Kalian sedang menonton dari kota mana? Aku selalu senang banget membaca komentar kalian, karena ternyata banyak yang menonton dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share videonya, supaya semakin banyak orang yang bisa belajar dari kisah nyata yang aku bagikan setiap malam. Karena malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Kisah tentang seorang ibu mertua yang tampak kuat di luar, tapi sebenarnya sedang menahan kesepian yang dalam di hatinya. Tentang bagaimana perasaan diabaikan dan tak dianggap bisa perlahan mengikis kesetiaan, hingga akhirnya menuntun pada keputusan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah kisah yang penuh emosi, penyesalan, dan pelajaran hidup bagi siapapun yang pernah merasa sendiri di tengah keluarga. Dan pertanyaannya adalah, apakah kesepian bisa membuat seseorang lupa akan batasan? Inilah kisah menemani ibu mertua di rumah. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Laras Pramesti, 42 tahun. Seorang perempuan yang dari luar tampak sempurna, anggun, terawat, berkelas. Ia tinggal di rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan dengan taman yang selalu harum bunga mawar dan dinding yang dipenuhi lukisan mahal. Namun di balik segala kemewahan itu, Laras hanyalah seorang istri yang kesepian. Dulu, Laras dikenal sebagai wanita yang ceria dan penuh cinta. Ia menikah di usia 23 tahun dengan Bima Ardiansyah, pria ambisius yang kini menjadi pengusaha properti ternama. Di awal pernikahan, hidup mereka penuh tawa dan rencana. Bima sering berkata, "Kita akan tua bersama, Ras. Kamu tinggal di rumah, aku yang akan bekerja keras buat kamu." Dan Bima benar-benar menepati janjinya. Tapi hanya separuhnya. Ia memang bekerja keras, hingga lupa bahwa di rumah ada seseorang yang menunggunya setiap hari selama bertahun-tahun. Laras belajar menjadi istri sempurna, sopan, setia, dan tidak menuntut. Ia mengurus rumah, memasak makanan kesukaan suaminya, bahkan tetap berdandan rapi setiap sore. Berharap Bima pulang tepat waktu, agar bisa makan malam bersama. Namun hampir setiap malam, yang datang hanya sunyi. Lembur lagi, Ras, urusan proyek baru, begitu alasan yang selalu sama. Telepon jarang diangkat, pesan hanya dibalas dengan satu kata. Oke, Laras bukan tipe istri yang suka curiga. Tapi ia mulai merasa hidupnya seperti rutinitas tanpa makna. Setiap pagi ia membuka mata di kamar luas yang sepi, berjalan melewati ruang tamu yang dingin, duduk menatap taman sambil bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut bahagia? Satu-satunya kebahagiaan Laras adalah Nadia, anak perempuan semata wayangnya. Namun sejak menikah dan pindah ke Solo, rumah itu semakin terasa kosong. Laras sering berbicara sendiri di ruang makan, hanya untuk memecah kesunyian. Sore itu, Laras duduk di balkon lantai 2, mengenakan daster satin lembut berwarna krem. Rambutnya yang hitam sedikit beruban di ujung, tapi wajahnya masih cantik. Cantik dengan cara yang tenang dan matang. Tangannya menggenggam cangkir teh yang mulai dingin. Dari kejauhan, suara azan maghrib terdengar. Ia menunduk pelan, matanya menerawang. Ya Tuhan, ya Tuhan, apakah aku sedang dihukum karena terlalu diam? Gumamnya lirih.
Seketika matanya berkaca-kaca. Ia ingin menangis, tapi tidak tahu untuk siapa. Beberapa hari terakhir, satu-satunya orang yang sering berkunjung adalah Dimas, menantunya, suami dari Nadia. Pria muda berusia 30 tahun itu sopan, perhatian, dan selalu memanggilnya Bu dengan nada yang hangat. Setiap kali Dimas datang, rumah itu terasa sedikit hidup. Laras bisa tertawa lagi. Meski hanya sebentar, ia tidak tahu bahwa perhatian kecil dari Dimas yang membuatnya merasa dihargai itu perlahan akan menjadi awal dari badai besar yang mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, udara Jakarta terasa lembab dan berat. Laras baru saja menerima telepon dari Nadia, anak semata wayangnya yang kini tinggal di Solo. Suara Nadia terdengar serak dan lemah. Ia terserang demam tinggi sejak 2 hari lalu. Laras panik, ingin segera berangkat menjenguk putrinya. Namun Bima, seperti biasa, sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Saat itulah, Dimas, suami Nadia, menawarkan diri. Biar saya yang antar, Bu. Mobil saya baru diservis. Perjalanan juga lebih tenang kalau ibu nggak sendirian. Laras sempat menolak, merasa tidak enak. Tapi Dimas bersikeras. Ia tahu Laras tidak terbiasa menyetir jauh. Akhirnya, pagi itu mereka berangkat bersama. Hanya berdua menuju Solo, menempuh jarak hampir 500 km. Perjalanan awal berjalan biasa saja. Dimas menyetir tenang, sementara Laras duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela. Hujan rintik membasahi kaca depan, membuat pemandangan jalan tol terlihat seperti lukisan kabur. "Dimas," ujar Laras pelan, "kamu nggak capek kerja terus? Nadia sering cerita, kamu suka pulang larut juga." Dimas tersenyum tipis. "Capek sih, Bu, tapi beda ya. Kadang kerja itu bukan karena ambisi, tapi supaya nggak banyak mikir." Laras menatapnya sejenak, merasakan ada sesuatu di balik kalimat itu. Maksudnya, Dimas menarik napas panjang. "Saya dan Nadia akhir-akhir ini sering gak sejalan, Bu. Kadang saya merasa dia jauh. Bahkan kalau kami serumah, kata-kata itu menggantung di udara." Laras menunduk. Di dalam hatinya, ia tahu perasaan itu terlalu baik. Kesepian, dingin, tidak dipahami. Hening menyelimuti mobil selama beberapa menit. Hanya suara wiper yang bergerak perlahan di kaca depan menghapus sisa hujan. Mereka berhenti di rest area untuk makan siang. Laras sempat tertawa kecil ketika Dimas memesan 2 gelas teh panas dan soto ayam favorit. "Nadia, kamu masih ingat selera anakku?" ujarnya lembut. "Ya, Bu, saya masih ingat semuanya." Laras tidak tahu kenapa kalimat itu terasa dalam, seperti menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Menjelang malam, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai sepi. Kabut turun perlahan dari perbukitan, menutupi pandangan. Di tengah perjalanan pulang dari Solo, saat melewati jalur sepi di daerah Ngawi, suara keras terdengar. "Du!" Mobil oleng ke kanan. Dimas segera menepi. "Bannya pecah, Bu. Harus diganti." Hujan mulai turun deras. Lampu jalan remang. Tak ada bengkel terdekat. Mereka mencoba menelepon bantuan, tapi sinyal hilang. Udara semakin dingin, hujan semakin lebat. "Bu, di depan kayaknya ada bangunan. Kita coba jalan ke sana aja. Ya, mungkin bisa numpang berteduh." Dengan jas hujan tipis dan koper kecil di tangan, Laras berjalan mengikuti Dimas di bawah hujan deras menuju bangunan tua bercahaya temaram. Sebuah hotel kecil, berdiri sunyi di tengah kabut. Resepsionis tua berkata dengan suara berat, "Tinggal 1 kamar. Nah, kalau mau, itu saja yang tersisa." Laras menatap Dimas, ragu, namun keadaan memaksa. Malam semakin larut, dan keputusan itulah untuk berbagi 1 kamar yang perlahan akan mengubah segalanya. Hujan
masih belum reda. Bahkan, semakin deras. Air menetes dari atap hotel tua itu, mengiringi langkah Laras dan Dimas, menyusuri lorong sempit dengan lampu kuning redup. Dindingnya terkelupas. Aroma lembab bercampur kayu tua menguap di udara. Kamar mereka berada di ujung koridor, nomornya 107. Satu-satunya kamar yang tersisa malam itu. Begitu pintu dibuka, aroma kapur berus menyambut. Di dalam hanya ada satu ranjang besar, meja rias kecil, dan jendela berdebu yang menatap keluar ke arah gelapnya hutan. Dimas menaruh koper dan mencoba menyalakan penghangat ruangan. Maaf, Bu, kayaknya ini hotel udah lama banget. Tapi daripada kehujanan di luar, ya, Laras tersenyum kaku. Nggak apa-apa, Mas. Yang penting bisa istirahat. Ia melepaskan kardigan yang basah, menggantungnya di kursi kayu. Rambutnya sedikit berantakan, menempel di leher. Dimas berpura-pura tidak memperhatikan, tapi matanya sempat terhenti sejenak. Ada sesuatu pada Laras malam itu. Kelelahan, ketenangan, dan kesepian yang entah kenapa terasa indah. Mas Dimas, kamu tidurlah di kasur. Aku di kursi aja. Gak bisa begitu, Bu. Saya yang laki-laki, ibu yang harus istirahat di kasur. Udah, gak usah diperdebatin, jawab Laras lembut, mencoba tersenyum. Namun listrik tiba-tiba padam. Kamar itu langsung gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lilin kecil yang disediakan di meja. Di luar, suara petir menggema keras, diikuti denting air dari atap yang bocor di sudut ruangan. Laras terkejut kecil, refleks menatap Dimas. Aku benci petir, ujarnya lirih. Dimas mendekat, menenangkannya. Tenang, Bu, saya di sini. Enggak apa-apa. Suara hujan menelan sisa kata-kata mereka. Untuk beberapa menit, mereka hanya diam. Laras duduk di tepi ranjang, menatap lilin yang bergetar tertiup angin. Dimas duduk di kursi seberang, memperhatikan bayangan wajah Laras di dinding. Dalam cahaya redup itu, Laras tampak rapuh dan sangat manusiawi. Dimas, iya, Bu, apa kamu pernah merasa sendirian? Padahal kamu punya seseorang di rumah. Pertanyaan itu menembus ke dalam dada Dimas. Ia menarik napas pelan. Setiap hari, Bu, jawabnya. Saya rasa banyak orang menikah, tapi kehilangan arah. Lupa kenapa dulu saling memilih. Laras menatapnya. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan nafsu, tapi rasa dimengerti, rasa diperhatikan yang sudah lama hilang. Dan dalam keheningan malam itu, tanpa mereka sadari, batas mulai memudar. Ketika petir kembali menyambar, Laras sedikit terlonjak. Dimas spontan menggenggam tangannya. Hangat, kuat, tapi juga ragu. Laras tidak menariknya. Ia hanya menatap jemari mereka yang kini saling bertaut, lalu menatap wajah Dimas. Waktu seolah berhenti. Suara hujan menjadi samar. Tidak ada kata, hanya tatapan panjang yang penuh luka dan kerinduan. Dan dari situ, jarak di antara mereka menghilang. Malam itu, di kamar bernomor 107, dua hati yang kosong saling mencari kehangatan dalam cara yang salah. Tidak ada yang berniat mengkhianati, tapi kesepian kadang lebih berbahaya daripada kebohongan. Pagi datang perlahan, diiringi cahaya abu-abu yang menembus tirai tipis kamar nomor ke-107. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih dingin dan lembab. Aroma kopi dari dapur hotel samar-samar tercium, bercampur bau kayu basah. Laras terbangun dengan kepala berat, pandangannya berkeliling sejenak, mencoba memahami di mana ia berada. Kain sprei berantakan, suara angin berdesir lembut dari celah jendela. Dan di kursi dekat meja, Dimas tertidur dengan posisi miring, masih mengenakan kemeja kusut dari malam sebelumnya. Laras menatapnya lama, ada rasa hangat yang samar, tapi segera disusul gelombang rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia menutup wajah,
dengan kedua tangan. "Yah, Tuhan, apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya lirih. Setiap detik dari malam itu terputar kembali di kepalanya. Tatapan, genggaman, keheningan, dan dosa yang kini tak bisa dihapus. Ia ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi, tapi kulitnya masih bisa merasakan sisa sentuhan yang nyata. Dimas mulai terbangun. Ia menatap Laras pelan, seolah mencari kata-kata, tapi tidak ada yang cukup baik untuk diucapkan. "Bu," Laras memotong cepat. Suaranya bergetar. "Jangan panggil aku begitu. Setidaknya tidak sekarang." Keheningan kembali memenuhi kamar. Di luar, burung-burung mulai bersuara. Ironis, dunia tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara, dua manusia di dalam kamar itu merasa hidupnya runtuh dalam semalam. Laras beranjak ke meja untuk mengambil tasnya. Saat itulah ia melihat ponsel Dimas yang tergeletak di sana. Layar menyala, menampilkan pesan masuk. Refleks, ia menatap nama pengirimnya, membuat jantungnya berhenti sejenak. "Nadia." Tangan Laras gemetar. Ia tahu, ia seharusnya tidak membaca. Tapi dorongan hati lebih kuat dari logika. Ia menyentuh layar itu. Satu pesan, terbuka. Hanya beberapa kalimat. Tapi cukup untuk menghancurkan seluruh pertahanan batinnya. "Mas, aku tahu tentang papa dan perempuan itu. Aku cuma minta satu hal. Jangan biarkan mama merasa sendirian. Aku percaya sama kamu. Tolong jaga dia. Ya, jangan biarkan mama merasa nggak dicintai." Mata Laras membesar. Kata-kata itu seperti cambuk di hatinya. Ia menatap Dimas yang kini berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat. "Dimas." Suaranya nyaris tak terdengar. "Nadia tahu, dia percaya padamu dan padaku." Dimas menunduk, tak bisa menatap matanya. "Aku nggak tahu harus ngomong apa, Bu. Aku nggak pernah niat. Tapi kita sudah melakukannya." Potong Laras cepat. "Kita sudah hianati orang yang paling percaya sama kita." Air mata mulai mengalir di pipi Laras. Ia memegang dada, seolah menahan sesak yang begitu dalam. "Anakku percaya padamu, dan aku malah merusak kepercayaannya dengan tanganku sendiri." Dimas hanya berdiri, tak berani mendekat. Tatapannya penuh penyesalan. "Saya janji, Bu, semua ini akan saya simpan. Nggak akan ada yang tahu. Saya rela dicaci. Asal Ibu jangan hancur." Laras menggeleng pelan. "Tidak, Dimas. Kita berdua yang salah. Dan hukuman terburuk bukan dari orang lain, tapi dari hati kita sendiri." Mereka keluar dari hotel tanpa banyak bicara. Jalanan masih basah, mobil berdebu, dan langit kelabu menggantung di atas kepala mereka. Namun di hati Laras, badai baru saja dimulai. Badai penyesalan yang tidak akan pernah benar-benar reda. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu di hotel tua di tengah hujan. Namun bagi Laras, waktu seperti berhenti di sana. Setiap kali ia menutup mata, bayangan malam itu kembali, tatapan Dimas, suara, hujan, dan rasa bersalah yang menempel di kulitnya seperti noda yang tak bisa hilang. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, membuat sarapan, menata bunga di vas ruang makan, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi setiap sudut rumah kini terasa berbeda, seolah dindingnya tahu rahasia yang ia sembunyikan. Suaminya, Bima, akhirnya pulang dari luar negeri. Wajahnya tampak lelah, namun Laras justru tak mampu menatapnya lama. Ada rasa takut, bukan karena Bima akan tahu, tapi karena dirinya sudah tak layak lagi disebut istri. Saat Bima berbicara, Laras hanya menjawab singkat. Saat Bima tertawa, ia memaksakan senyum. Dan ketika Bima menyentuh tangannya, tubuhnya menegang, seolah disentuh oleh kenyataan yang ia hindari. Di sisi lain, Dimas juga mulai menjauh. Ia jarang datang ke rumah. Jikapun datang menjemput Nadia,
Tatapannya pada Laras hanya sekilas. Cepat, kaku, seperti dua orang asing yang berpura-pura tidak saling mengenal. Namun justru diam itulah yang menyiksa keduanya paling dalam. Suatu sore, Laras berdiri di balkon, tempat ia biasa menunggu suaminya pulang. Langit berwarna jingga, dan udara lembab membawa aroma hujan dari kejauhan. Di tangannya, secangkir teh sudah dingin. Ia menatap jauh ke taman, berbisik pada dirinya sendiri, "Aku yang minta kehangatan, tapi yang kudapat justru api." Air matanya menetes pelan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mendengar. Ia menulis doa di hatinya, memohon agar Tuhan mengampuni dosa yang lahir dari kesepian. Beberapa hari kemudian, Nadia datang berkunjung bersama Dimas. Mereka tampak seperti pasangan normal, tertawa, saling menatap, dan memanggil Mama dengan suara lembut. Tapi bagi Laras, setiap senyum Nadia adalah pisau kecil yang menembus hati. "Mas Dimas, bantu Mama benerin lampu ruang tamu." "Ya," ujar Nadia ringan. Dimas mengangguk, lalu berjalan melewati Laras dengan tatapan yang ia hindari. Sekilas, mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat dada Laras bergetar. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Maaf, penyesalan, doa, tapi lidahnya keluh. Malamnya, setelah mereka pulang, Laras duduk di kamar gelap sendirian. Ia menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang tak lagi ia kenal. "Siapa aku sekarang?" bisiknya pelan. Ibu yang mengkhianati anaknya sendiri. Ia ingin menebus semuanya. Tapi bagaimana caranya? Jika dosa itu tak bisa dihapus tanpa menyakiti mereka yang tak bersalah. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah diam. Diam dan hidup dengan rasa bersalah sebagai penebusan. Setiap kali Dimas muncul dalam pikirannya, Laras memejamkan mata kuat-kuat, berharap semuanya lenyap. Tapi rasa bersalah itu tak pernah pergi. Ia hidup di antara mereka, seperti bayangan yang mengikuti, meski lampu sudah padam. Dan sejak hari itu, Laras berhenti menunggu siapapun. Ia tak lagi menanti suaminya pulang, tak lagi berharap ada yang menemaninya di balkon, tak lagi mencari cinta di luar dirinya. Yang tersisa hanyalah doa, agar rahasia itu terkubur selamanya. Malam itu, Laras duduk sendirian di ruang tengah rumahnya. Lampu-lampu sudah dipadamkan, hanya tersisa cahaya redup dari lilin aroma lavender di atas meja. Di luar, angin bertiup pelan, menembus celah jendela, membuat tirai bergerak lembut, seperti napas yang panjang dan berat. Ia memegang sebuah bingkai foto, potret keluarganya dulu. Dirinya, Bima, dan Nadia masih kecil, tertawa di pantai. Tawa yang murni, yang dulu menjadi alasan hidupnya, kini terasa jauh, seakan milik orang lain. Di matanya, ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan, tapi juga ada kesadaran bahwa tidak semua luka datang dari orang lain. Ada luka yang kita buat sendiri, karena kita membiarkan kesepian memimpin arah hidup kita. "Aku hanya ingin dicintai," gumamnya pelan. Tapi dalam mencari cinta, aku justru kehilangan diriku sendiri. Sejak kejadian malam itu, Laras tak pernah lagi benar-benar tenang. Ia berusaha menjadi istri yang lebih sabar, ibu yang lebih lembut, dan manusia yang lebih sadar. Tapi setiap kali menatap mata Nadia, hatinya bergetar. Ia ingin meminta maaf. Tapi bagaimana caranya? Jika kata maaf justru bisa menghancurkan hidup seseorang yang ia cintai. Dimas pun menepati janjinya. Ia menjaga jarak, berpura-pura tidak ada apa-apa, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Namun Laras tahu, luka itu juga membekas di hati Dimas. Mereka berdua kini hidup dalam penjara sunyi yang sama. Penjara dari rasa bersalah yang tidak akan pernah dibuka kuncinya. Hari-hari berlalu, bulan berganti tahun. Bima tetap sibuk, tapi Laras tak lagi menuntut. Ia tidak lagi menunggu pintu terbuka
Di malam hari, ia hanya ingin menebus kesalahan dengan menjadi versi terbaik dari dirinya, meski terlambat. Kadang, Tuhan tidak menghukum kita dengan bencana. Kadang, ia hanya memberi kita kesadaran dan membiarkan kita hidup lama untuk menanggungnya. Dan itulah yang dirasakan Laras setiap kali ia menatap bayangan dirinya di cermin. Seorang perempuan yang pernah tergelincir, tapi memilih untuk berdiri lagi. Walau di atas luka yang tak akan sembuh, aku belajar satu hal. Katanya dalam hati, kesepian tidak membenarkan pengkhianatan. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang membuatmu hangat, tapi siapa yang tetap tinggal saat hidup terasa dingin. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan memadamkan lilin di meja. Kegelapan menelan ruangan, tapi kali ini Laras tidak merasa takut. Ia tahu malam tidak selamanya gelap. Selama hati masih mau bertobat, kamera imajiner perlahan menjauh. Laras duduk sendirian di ruang tamu, dikelilingi bayangan lembut cahaya bulan. Sebuah narasi terakhir terdengar. Lembut, namun tegas. Kesalahan terbesar bukanlah jatuh ke dalam dosa, tapi ketika kita berhenti belajar darinya. Jangan cari kehangatan di luar cinta yang telah Tuhan titipkan. Karena di balik setiap perselingkuhan, selalu ada hati yang hancur dan kepercayaan yang tak akan pernah kembali utuh.